Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab peminatan untuk kelas 11 agama. Ya, yang berbeda kita lakukan pembelajaran secara jauh. Mudah-mudahan ya bisa dipaham ya. Bisa dipaham pembelajarannya ya, berdoa mudah-mudahan diberi pemahaman. Langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zona dan teman-temannya. Pembahasan tentang zona ini ada baiknya kita mulakan atau kita ulangi sedikit dengan membahas posisi-posisi kata yang pernah kita pelajari, yaitu mubtada dan khabar mubtada. Di samping itu kita juga akan kembali mereview pelajaran kita tentang para perusak hubungan mubtada dan khabar mubtada yang lain, seperti kana dan inna. Kita sudah pernah bahas ini, namun sebagai mereview sedikit, menambah pemahaman kita tentang zona, tentu alangkah lebih baiknya kalau kita ulangi sedikit pembelajaran kita tentang mubtada, khabar mubtada, kana dan inna tersebut. Saya akan berikan contoh sederhana kalimat jumlah mufidah yang terdiri dari mubtada dan khabar mubtada. Kalimat sederhana, hanya dua kata, ada mubtada dan khabar mubtada. Nanti dari sini bisa dikiaskan ke kalimat-kalimat lain yang lebih kompleks. Sebut saja Zaidun Thalibun. Zaidun Thalibun. Ini adalah contoh kalimat yang terdiri dari posisi mubtada dan posisi khabar mubtada. Zaidun di sini posisinya mubtada. Karena apa? Karena dia berada di awal kalimat jumlah ismiyah. Masih ingat jumlah ismiyah? Ya, jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Semua isim yang mengawali sebuah kalimat maka diposisikan sebagai mubtada. Adapun thalibun maka posisinya adalah khabar mubtada. Kenapa? Karena thalibun ini dia menjelaskan si Zaid. Ada apa dengan Zaid? Zaidun thalibun. Zaid itu seorang pelajar. Nah, thalibun di sini bagian menjelaskan bagi si Zaid. Maka itu kita posisikan dia sebagai khabar mubtada. Analisa i'rabnya sebagaimana kita pernah pelajari, Zaidun itu adalah isim mufrad berposisi sebagai mubtada, hukum mubtada rafa, dan isim mufrad ketika rafa menggunakan akhir harokat dhammah zahirah. Makanya untuk tulisan ini kita baca dengan Zaidun, dun dengan harokat dhammah. Adapun thalibun, analisanya ya isim mufrad juga berposisi sebagai khabar mubtada. Khabar mubtada juga sama seperti mubtada, hukumnya rafa, dan karena isim mufrad ketika rafanya berakhiran dhammah zahirah pula, maka kita baca thalibun. Zaidun thalibun.
Tidak ada lagi keraguan di sana karena kita sudah pernah pelajari ini. Ini contoh sederhana dari kalimat yang berposisi mubtada dan khobar mubtada. Lanjut sebagai membantu pemahaman nantinya tentang zonna. Kita sudah lihat tadi contoh mubtada dan khobar mubtada, bahwa mubtada dan khobar mubtada kedua-duanya hukumnya rofa. Nah, kita sudah pernah belajar tentang kana dan inna. Kana serta teman-temannya dan gengnya, dan inna serta gengnya, ada banyak teman-temannya, temannya kana banyak, temannya inna juga banyak. Ya, ini mereka ini, geng-geng ini merusak hubungan. Ya, Bapak hanya ingin menyederhanakan atau memudahkan pemahaman saja. Merusak hubungan keharmonisan antara mubtada dan khobar mubtada, bahwa pada awalnya mubtada dan khobar mubtada ini sama-sama rofa. Lalu kita tambahkan kana. Kana ini geng yang pertama yang merusak hubungan mubtada dan khobar mubtada. Apa yang dirusak kana? Pertama yang dirusaknya adalah nama dari keduanya ini. Yang awalnya mubtada berubah namanya jadi isim kana. Yang awalnya khobar mubtada berubah namanya menjadi khobar kana. Tidak hanya di situ, kana ini juga merusak hubungan keharmonisan tadi yang awalnya sama-sama rofa berubah menjadi rofa dan nasab. Mubtadanya rofa, tetap rofa, isim kana, sementara khobar mubtadanya berubah menjadi nasab. Maka bacaannya sekarang adalah kana Zaidun toliban. Lain lagi ceritanya ketika yang datang ini inna. Inna sebagai salah satu perusak hubungan keharmonisan mubtada dan khobar mubtada. Ketika inna kita tambahkan kepada mubtada dan khobar mubtada, maka dia juga merusak hubungan ini. Pertama, kerusakannya adalah merubah nama. Dari awalnya mubtada berubah setelah datang inna menjadi isim inna, dan khobar mubtada berubah menjadi khobar inna. Kerusakan selanjutnya yang diperbuat oleh inna adalah dia merusak si mubtadanya. Mubtadanya rofa, kemudian ketika inna datang berubah nama menjadi isim inna, hukumnya berubah menjadi nasab. Sementara khobar inna tetap seperti khobar mubtadanya yang dulu, tetap rofa. Bacaannya sekarang inna Zaidan tolibun. Ya, mudahan bisa dipaham ya. Nah, ini pengantar kita sebelum masuk kepada zonna. Kalau sudah paham ini, insya Allah zonna lebih mudah lagi, karena alur berpikirnya seperti itu, bahwa baik kana ataupun inna ataupun zonna nantinya adalah sama-sama perusak. Jadi zonna juga sama, adalah salah satu perusak hubungan keharmonisan antara mubtada dan khobar mubtada, di mana kerusakan yang diperbuat oleh zonna dan teman-temannya ini dan gengnya ini dari sisi namanya, di mana mubtada berubah namanya menjadi isim zonna dan khobar mubtada berubah namanya menjadi khobar zonna. Nah, hukumnya pun berubah. Jadi tapi zonna dan teman-temannya ini dia merusak mubtada dan khobar mubtada sekaligus. Yang awalnya rofa berubah menjadi nasab dan nasab. Nah, gitu. Bisa dilihat di contoh ya, bisa dilihat di contoh yang Bapak berikan di layar.
Bacaannya sekarang menjadi zonantu Zaidan taliban. Zonanya kita beri fa'il dulu, zonantu tasrifannya. Kemudian Zaidan isim zonna, taliban khobar zonna. Keduanya sama-sama nasab. Ini dia list kalimat-kalimat baik yang masih berupa mubtada dan khabar mubtada, itu yang paling atas, atau yang kemudian dimasuki oleh para perusak mubtada dan khabar mubtada. Ada kana, ada inna, dan ada zonna. Taib anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang perusak mubtada dan khabar mubtada yang ketiga, yaitu zonna. Ini dalam catatan kalian nanti masuknya ke nomor berikutnya sesudah khobar inna. Kan ada itu isim kana, khobar kana, kemudian dilanjutkan dengan isim inna dan khobar inna. Kemudian yang ini, yang zona ini, nama posisinya isim zona dan khobar zona. Dulu yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Bila kalian ada pertanyaan tentang materi kita ini, bisa bertanya ke Bapak lewat WA atau di kolom komentar. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.